Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Jumat, tanggal 25 April 2025. Teman-teman, kita akan update ya beberapa sentimen data yang kita dapetin di perdagangan kemarin serta rumor-rumor yang banyak sekali berseliweran sampai bikin pusing juga teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ya, kemarin kita dapat beberapa data yang cukup penting. Ada 5-year note auction ya, tentang obligasi, return obligasi 5 tahun Amerika Serikat yang pelan-pelan udah mengalami penurunan. Kemudian juga ada data durables good order dari Amerika Serikat. Ini juga menunjukkan bahwa perekonomian sebenarnya masih cenderung oke ya, masih kuat bertahan seperti itu. Kemudian juga ada penjualan rumah lama telah terjadi penurunan. Kemudian dari data yang lain ada 4 and 8 week bill auction ya, di mana hasilnya tren terjadi penurunan return. Sementara itu hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data penting. Ada data Fed balance sheet Amerika Serikat, kemudian reserve balance with Federal Reserve Bank, lalu ada member FOMC Kashkari akan speech, data terkait dengan core retail sales dan retail sales dari Inggris, lalu dari Amerika Serikat ada Michigan 1-year and 5-year inflation. Itu beberapa rilis data, ya menurut saya sih biasa-biasa aja ya rilis data di minggu-minggu ini. Kemudian kalau kita lihat juga impactnya, indeks dolar pelan-pelan dalam posisi turun 0,49% ya, impact daripada memang penurunan return dari obligasi yang membuat banyak investor yang dalam waktu dekat ini akan mulai berpindah, switching dari indeks dolar, dari dolar sendiri pindah ke aset kelas yang lain. Nah, terkait dengan obligasi, saat ini kan returnnya makin lama makin turun. Bayangin teman-teman dalam kondisi di mana beberapa pilihan investasi kalian itu yang aman ya, itu mengalami penurunan rate. Misalkan nih teman-teman sukanya deposito, misalkan seperti itu. Deposito yang dulunya itu dapat bunga sampai 7%, sekarang turun menjadi 5%. Otomatis minat teman-teman pasti akan turun, ya kan? Nah, sama juga dalam kasus dari dolar ini. Dolar secara return yang diberikan oleh beberapa produk seperti obligasi dalam kasus ini, itu yieldnya turun. Ya, artinya returnnya turun lah. Nah, kalau returnnya turun, otomatis kan banyak orang yang dari pegang dolar akhirnya pindah ke aset kelas yang lain. Ya, contohnya adalah yang lagi rally, yang masih rally ya sejauh ini adalah gold atau emas, kemudian Bitcoin, S&P 500 pun juga kalau kalian perhatikan belakangan ini mengalami trend recover gitu. Jadi berarti investor-investor sekarang tengah berpindah ke aset kelas yang lain gitu. Mengenai Bitcoin dan S&P 500 ataupun emas, ini tergantung kemana marketnya bergerak gitu. Jadi market punya beberapa pilihan dan market bebas memilih mau masukin uangnya kemana gitu. Oke, kita akan bahas dari beberapa berita yang lain ya. Pertama, dari Cina, teman-teman, ini datang, Tiongkok membantah adanya dugaan bahwa Amerika Serikat saat ini berunding dengan mereka ya mengenai tentang tarif gitu. Jadi Tiongkok atau Cina sendiri itu membantah bahwa Donald Trump tengah menghubungi mereka terkait dengan tarif pajak 145% yang sempat diberikan ancaman ya untuk Tiongkok. Itu belum ada negosiasi terkait hal tersebut gitu. Jadi ini sudah disampaikan langsung bahwa Presiden Amerika Serikat itu nggak ada ngasih penawaran apapun terhadap Cina. Nah, ada juga berita nih, katanya Trump bantah klaim Cina soal tidak ada perundingan dagang. Jadi ini kayak apa ya ibaratnya, kayak Cina ini lagi dikejar-kejar sama Amerika Serikat. Cina bilang, kita nggak ada negosiasi. Amerika Serikatnya makin ngotot teman-teman. Gitu, bahwa sekarang perundingan itu sudah berlangsung seperti itu. Dan kabarnya Donald Trump akan melakukan meeting ya di pagi hari waktu Amerika hari ini.
gitu untuk membahas terkait dengan tarif ini gitu. Jadi Cina sendiri diancam sama Amerika Serikat, kita akan naikkan pajak dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Supaya Cina ini kayak gentar gitu. Tujuannya supaya Cina ini takut dengan ancaman dari Amerika Serikat. Tahu-taunya Cina nggak takut teman-teman. Cina justru ya udah kita lawan aja gitu. Akhirnya Amerika Serikat karena niat awalnya cuma menggertak, ya sekarang pelan-pelan Amerika Serikat ini coba buat melunak kembali gitu. Jadi ya semacam ancaman yang kemarin mereka lakukan itu kayak kok dilepeh sama Cina gitu. Akhirnya ya karena mereka juga tahu kondisi perekonomian mereka seperti apa, mereka juga nggak mau terang benderang gitu loh bermusuhan dengan Cina karena itu akan bikin banyak sekali hasil-hasil import ya dari Cina itu tidak bisa masuk ke Amerika Serikat sehingga produksi bahan baku dari manufacturing mereka juga pasti akan terganggu gitu. Jadi ya itulah drama yang dibuat. Kita lihat aja dari sudut pandang pengamat teman-teman terkait dengan drama itu tidak memilih untuk berpihak ke negara manapun ya. Kemudian dari dana kekayaan negara belakangan ini berbondong-bondong masuk ke Bitcoin saat penjualan retail sedang terjadi. Ini menurut pengamat dari eksekutif Coinbase ya, John Agustino. Gitu dia melihat bahwa sekarang ini Bitcoin telah dipandang sebagai aset lindung nilai. Ya, meskipun kemarin Bitcoin memang sempat mengalami koreksi, tapi kalau kalian perhatikan sebenarnya koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu nggak terlalu dalam, ya, nggak terlalu dalam, nggak ada dam yang secara signifikan membuat harganya rontok. Tapi so far Bitcoin masih survive, bertahan, teman-teman. Jadi bisa saja memang Bitcoin ini saat ini ya itu dipilih menjadi aset alternatif di bawahnya emas, gitu. Kemudian ada memorandum terbaru datang dari El Salvador yang kabarnya akan berkunjung lagi ke Amerika Serikat membahas terkait dengan cross border payment. Mereka pengen untuk menjalin kerjasama dengan beberapa penyedia aset digital untuk memudahkan layanan transaksi digital di antara dua negara ini. Ini mengajak Goldman Sachs ya sebagai partnernya. Jadi ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus, kerjasama antar dua negara menggunakan kripto. Kemudian ada berita yang terbaru juga datang dari Bitham, teman-teman. Jadi Bitham, bursa dari Korea Selatan, ada insiden peretasan SK Telkom gitu. Di mana Bitham secara proaktif menanggapi untuk memastikan pengguna layanan aman melalui pemantauan waktu nyata terhadap pemalsuan dan pemalsuan USIM ya. Ini terkait dengan kartu SIM, teman-teman. Jadi kartu SIM itu yang ada di Cina ya, itu kena hack kurang lebih seperti itu dan menjalar hackernya ini ke Bitham, ke exchange Bitham. Jadi ini merupakan sebuah insiden yang terjadi, tapi Bitham sendiri sudah mengkonfirmasi dengan cepat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu dari securities dikabarkan ada kerjasama dengan Mental ya, salah satu penyedia kripto, layanan kripto, di mana investasi ini sebesar 400 juta untuk mendukung securities launching crypto index fund mereka gitu. Dan ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus untuk project DeFi Mental ya, untuk tetap growth gitu. Terus juga ada berita yang lain datang dari PayPal USD atau PYUSD stablecoin saat ini tengah menjalin kerjasama juga berpartner dengan Coinbase untuk menyediakan layanan PYUSD yang mana 1:1 dengan dolar. Coinbase sendiri akan mendukung untuk layanan transaksi ya dengan PayPal terkoneksi dengan Coinbase melalui mereka punya project stablecoin. Terus berita yang lain datang dari SEC di mana melakukan delay decision untuk Polkadot and Hedera ETF. Ya, ini
Ya karena kemarin Paul Otkin juga baru bergabung dengan SEC, kemudian pembahasan juga terkait dengan masalah beberapa produk ETF yang belum mendapatkan approval juga sekarang sedang menunggu persetujuan. Di sini sih ditulis deadline-nya ini di 11 Juni ya 2025. Teman-teman, semoga aja ada titik terang terkait dengan produk ETF yang sekarang ini makin lama makin banyak untuk diajukan. Lalu berita yang lain datang dari Helium. Helium baru aja membawa Wi-Fi connectivity to AT&T. Jadi ada perangkat ya ini, perangkat apa namanya, untuk Wi-Fi gitu ya. Jadi buat memberikan sinyal Wi-Fi gitu, ini sekarang sedang dibawa, sedang disebarkan oleh Helium. Helium jualan intinya produk ini gitu dengan tujuan untuk orang-orang yang memang pengen untuk mendapatkan akses Wi-Fi yang terkoneksi dengan jaringan blockchain dari Helium Network. Itu sudah tersedia teman-teman di berbagai macam negara ya. Ada US, Meksiko di mana perangkat ini sudah bisa kompatibel gitu. Oke, itu untuk bisnisnya Helium. Next kita akan lihat dari berita yang lain. Ada Ruya Bank menjadi bank Islamik pertama ya di dunia yang menggunakan atau memungkinkan nasabahnya untuk melakukan pembelian berupa Bitcoin. Ini salah satu bank yang ada di Uni Emirat Arab. Itu sebuah berita yang bagus untuk ekspansi dari produk-produk berupa kripto ya. Kemudian juga dari berita yang lain datang dari Build ya, salah satu apa namanya, proyek yang dibangun oleh BlackRock Securities bersama dengan beberapa proyek lainnya. Saat ini tengah dalam lonjakan jumlah supply. Jadi build supply terus mengalami peningkatan. Kalian bisa perhatikan di sini secara grafik peningkatan impulsifnya itu terjadi di kisaran bulan Maret April. Ini lumayan signifikan didominasi oleh Ethereum, lalu ada Aptos, kemudian beberapa dari Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, Solana, dan lain sebagainya. Secara project yang berhasil diminting itu terus mengalami peningkatan ya. Jadi intinya adalah project dari Beedle ini cukup naik terus secara grafik, secara pengguna, secara total value. Kita berganti sedikit ya ke berita dari Rusia, Rusia Central Bank. Jadi bank sentralnya Rusia ini baru saja meluncurkan bursa kripto bersama dengan Kementerian Keuangan. Wow, ini berita yang cukup menarik ya dari Rusia sendiri terkait dengan sikapnya terhadap kripto yang mana ini sangat-sangat bagus didukung langsung oleh bank sentral mereka sama Kementerian Keuangan. Gitu. Ada uh, Interfax ya namanya, salah satu exchange yang diluncurkan yang tengah mendapatkan persetujuan gitu dari Federasi Rusia. Itu perkembangan dari kripto di banyak negara. Kalau kesimpulan saya sih melihat ini merupakan sebuah peningkatan yang sangat-sangat bagus. Kemudian juga berita datang dari Development Corporation. Ini adalah sebuah perusahaan yang listing di Nasdaq gitu. Jadi baru aja melakukan pembelian berupa Solana token ya, dengan tujuan untuk mungkin staking reward ya, untuk mendapatkan staking reward dari aktivitas stakingnya Solana. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang menarik teman-teman, di mana ada perusahaan yang beli Solana dengan tujuan untuk di staking, menjadi staker, menjadi bagian dari ekosistem Solana. Lalu berita datang dari Upbit, Bitham, dikabarkan suspend synthetic token deposit. Ya, ini berita terbaru, impact daripada mungkin masalah yang terjadi di sini terkait dengan SIM tadi, teman-teman. Jadi harga sintetik langsung mengalami drop ya, penurunan sekitar 25% kalau nggak salah, impact dari berita tersebut gitu. Jadi terkait dengan kasus hacker itu sedang ditangani ya, belum ada pernyataan resmi lagi apakah ada dana yang hilang atau seperti apa. Nah, kita balik lagi lihat tentang Solana staking. Kita
Ketika kita bahas tuh ada salah satu perusahaan yang baru aja melakukan pembelian Solana dengan tujuan untuk mendapatkan yield. Nah, Solana staking kalau kita lihat dari segi validatornya itu terjadi penurunan, teman-teman. Penurunan dari user dari revenue yang didapatkan gitu. Ini impact daripada bear market yang memang membuat rata-rata pada turun ya gitu. Kalau kita lihat dari liquid staking di Solana sendiri itu udah lumayan turun dari berbagai aspek kita melihat ya. Menurut saya sih ini masih terbilang penurunan yang cukup wajar gitu. Karena memang kalau kalian perhatikan ya, performance dari kripto kan lagi turun, sehingga otomatis minat dari banyak investor juga yang staking itu juga pada takut teman-teman untuk pegang aset lama-lama gitu. Akhirnya mungkin ada beberapa yang mereka likuidasi sehingga terjadi chart yang turun seperti ini gitu. Semoga aja ini situasi aman ya, tetap 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 aman dan terkendali. Teman-teman, kita lihat sedikit tentang walletnya Satoshi Nakamoto. Nah, banyak orang yang percaya bahwa Satoshi ini pegang 1 juta Bitcoin ya, menjadi salah satu holder terbesar Bitcoin saat ini. Dan memang benar kalau kita lihat dari jumlah wallet yang dimiliki, itu Satoshi hold sekitar 1,096 juta Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, ada banyak sekali wallet yang mentransfer dananya ke wallet Satoshi. Saya sendiri nggak tahu tujuannya untuk apa. Apakah tujuannya untuk mengurangi supply? Karena Satoshi sampai sekarang ini nggak pernah aktif ya walletnya. Apakah ada sesuatu di balik Bitcoin ini? Apakah sebenarnya Satoshi ini ada, tapi dia masih menyembunyikan diri? Nah, untuk kamuflase dia melakukan mungkin mencari juga pendapatan dari cara yang lain ya untuk dapatin Bitcoin dan pelan-pelan dia transfer ke wallet dari Satoshi Nakamoto ini. Nah, itu nggak tahu, banyak spekulasi yang beredar, tapi kalau dari saya sih melihat aliran dari apa namanya dari Bitcoin ke wallet Satoshi ini terus masuk, teman-teman. Jadi ini menjadi hal yang unik ya. Menjadi hal yang unik, ini terjadi bahkan sudah sangat lama dan secara konsisten. Ada wallet dari CoinJoin, misalkan dia masuk terus ke Satoshi, entah apa tujuannya gitu. Jadi ya teman-teman bisa kasih komen teman-teman, karena saya sendiri juga nggak bisa ngasih apa namanya sebuah prediksi terkait dengan hal ini. Apakah yang namanya Satoshi itu ada? Ya, memang dia walletnya nggak gerak, tapi artinya dia coba menggunakan account yang lain gitu untuk memperoleh Bitcoin, entah dengan cara mining atau dengan trading, sehingga dia bisa terus melakukan transfer beberapa aset Bitcoin ini ke wallet dari Satoshi Nakamoto. Itu teman-teman. Bisa kalian pantau ya di Arkham Intelligence. Lalu ada Sui kerjasama dengan Mastercard, teman-teman, untuk virtual Sui Mastercard. Ini merupakan sebuah program yang akan memudahkan orang-orang untuk melakukan transaksi, terutama dari kripto, untuk bisa terkoneksi dengan market Mastercard-nya langsung. Gitu. Ekspektasinya adalah adanya peningkatan adopsi dari Sui Network. Makanya Sui kalau kita lihat dari performance-nya belakangan ini cenderung sangat-sangat bagus. Oke, kita akan bahas sedikit ya gimana kondisi dari Bitcoin. Bitcoin bertahan otomatis di kisaran 93.000. Kemarin kita menemukan selling pressure, Bitcoin sempat turun sampai 91.900. Itu adalah area support yang cukup penting. Potensial masih bisa turun sampai kisaran 90.000. Kalau kita melihat Bitcoin ini tengah dalam fase koreksi. Sedikit update untuk daily time frame. Kemarin kita create satu spinning top atau maybe mendekati doji. Teman-teman, jika hari ini kita terkonfirmasi merah, candle merah, itu merupakan sebuah indikasi yang bisa dibilang mengarah ke koreksi. Smart money overall sih masih bagus, volume perdagangan juga masih bagus, MACD juga masih hijau. Jadi secara tren sebenarnya saat ini masih berpeluang lanjut untuk positif. Hanya koreksi-koreksi wajar saja. Jika Bitcoin closingnya mampu positif dengan candle hijau di daily time frame, maka itu mengkonfirmasi bahwa buyer is ready untuk another movement, kenaikan yang lebih tinggi. Probably masih bisa rally ke all time high-nya kembali kisaran 107 ribu US dollar.
Itu. Jadi kita sekarang tengah mengarah ke pergerakan yang lanjut bullish. Terus dari Bitcoin dominance masih menguat meskipun tipis ya. Beberapa altcoin yang kemarin perform well itu ada Fed AI, ada Algorand, Tau, Ondo Finance, lalu ada Sui, Rally terus. Dan koin-koin yang kemarin koreksi itu masih ada di Om Mantra, lalu ada Trump, lalu ada Mudeng, beberapa yang lain juga masih dalam tahap koreksi sih, gitu. Jadi kalau saya melihat ya, secara movement kemungkinan sih kita masih akan berpeluang untuk melanjutkan fase positif. Jika dilihat dari daily time frame, ya semoga aja hari ini closingnya hijau teman-teman. Sementara di time frame 4 jam kita melihat ada rejection memang ya di kisaran area support ini dan membuat pergerakan Bitcoin ini masih cenderung sedikit mengalami rally gitu. Support itu tadi ya 90.000 dan untuk movement saat ini kita masih dalam tahap koreksi sepertinya ada probability pergerakan Bitcoin ini membentuk mungkin itu sebuah bull flag maybe atau mungkin descending channel atau mungkin nanti akan mengarah ke triangle pattern. Tapi pada intinya adalah di time frame kecil, di time frame 1 jam, 4 jam, saat ini kita mengarah ke tahap koreksi. Dari volume perdagangan masih sangat bagus, smart money masih sustain juga di market. Sementara dari MACD-nya di time frame kecil ini menunjukkan ada momentum untuk terjadi koreksi dulu. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan sih di kondisi seperti sekarang ini nampaknya ini cuma koreksi wajar. Ya semoga aja lah teman-teman. Coba kita pantau nanti market. Gold gimana? Gold dia koreksi, smart money-nya kosong ya di gold. Hati-hati untuk teman-teman, ini udah mulai perlu koreksi untuk gold setelah kenaikan yang lumayan tinggi. Terus dari S&P 500 overall masih positif, berpotensi double bottom maybe. Dan MACD juga mengindikasikan indikasi tren bullish. Ini punya potensi bagus untuk kembali melanjutkan fase kenaikan. At least mungkin adalah retracement setelah beberapa waktu S&P 500 ini meninggalkan gap ya yang mungkin akan ketutup dalam beberapa waktu. Oke, gitu aja deh buat update kali ini untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Congratulations sekali lagi buat teman-teman yang sudah sempat masuk. Yang pengen masuk, saran saya adalah untuk melakukan DCA kalau memang teman-teman punya planning untuk masuk ya. Di posisi sekarang ini kita masih cukup cukup belum pasti juga secara movement dari tarif, dari kebijakan moneternya The Fed ya terkait dengan suku bunga, kemudian juga dari pergerakan Bitcoin sih udah ancang-ancang mulai positif. Jadi ada potensi ini kita udah dalam siklus reboundnya gitu. Jadi meskipun perekonomian belum begitu baik, namun Bitcoin sendiri udah mulai menunjukkan indikasi positif. Semoga aja sih aliran dana ke depannya akan terus positif masuk ke market. Jadi sekian aja teman-teman untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.